Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas jeleknya oli encer di Indonesia sekarang. Sekarang ini ya kadang itu lebih baik pakai oli kental daripada oli encer. Dan ini berlaku general ya, nggak cuma untuk satu merek. Kenapa lebih cocok pakai oli kental? Yang pertama adalah karena oli-oli sekarang shear stability-nya sangat buruk. Jadi untuk daerah dingin ya, ketika olinya sudah dipakai beberapa kilometer, nanti akan pas kekentalannya. Jadi memang ada oli kental 20W 50 yang kentalnya konsisten. Dipakai beberapa lama ya tetap segitu itu kentalnya. Tapi ada beberapa merek ya, contohnya adalah merek Idemitsu, merek Shell, Castrol mestinya. Itu yang kalau setelah dipakai jadi cepat sekali encer. Dan ketika sudah makin encer ini akan pas dengan encer yang dibutuhkan oleh kendaraan itu. Jadi ini ditandai dengan ya konsumsi bahan bakar irit, tarikan enteng, nggak berat, suara mesin nggak kasar, mesin juga halus, seperti itu. Jadi justru ketika pakai oli kental, dia kekentalannya bisa pas karena secara kemampuan olinya itu akan jadi lebih encer dari yang tertera di botolnya, tapi jadi pas dengan kebutuhan kendaraannya. Yang artinya kalau pakai oli dengan kekentalan yang ya misalnya disebutkan di buku manual, olinya malah jadi terlalu encer. Karena terlalu encer ya suara mesin kasar. Kalau untuk mobil suara mesin kasar ini sulit dideteksi. Di motor yang lebih mudah. Juga performa nggak bisa maksimal. Performa ini juga sulit bisa dilihat. Jadi yang namanya performa orang kalau nggak ada pembanding ya nggak akan tahu ya. Yang paling kelihatan itu adalah kemudian kendaraannya jadi penyakitan. Jadi kena pumper oli atau oli cepat habis. Sebelum mengalami pumper oli juga mengalami masalah lain, yaitu fuel dilution, yaitu olinya kecampuran bensin. Olinya jadi warnanya hijau, jadi warnanya biru, jadi warnanya merah, menyesuaikan bensin yang dipakai. Karena kecampuran bensin, olinya jadi makin encer padahal sebelumnya sudah terlalu encer, yang membuat olinya tidak bisa melindungi mesin dengan baik, terutama piston dan silinder sama bearing ya. Yang efeknya adalah bearingnya rusak, pistonnya atau silindernya atau ring pistonnya aus. Kalau sudah aus, yang terjadi berikutnya adalah pumper oli. Karena oli encer itu cepat rusak juga ya, karena oli terlalu encer itu jadi nggak kuat juga, olinya jadi cepat hitam, cepat teroksidasi, yang hasilnya adalah kerak atau lumpur di ruang mesin. Kalau di ruang bakar konsekuensinya adalah kerak di valve atau membuat lem di ring piston, jadinya ring pistonnya nggak bisa mengembang. Yang terjadi adalah kompresi bocor. Kalau kasus ringan kendaraannya jadi boros, kasus berat kendaraannya nggak bisa jalan. Yang jadi masalah juga adalah oli yang tipe encer. Entah mengapa daya tahannya nggak sebagus yang versi kental ya. Entah mengapa ya, bahannya beda. Jadi kalau kita melakukan uji pemanasan lah, dari uji pemanasan itu kita bisa melihat perbedaan bahan oli ya. Walau kita nggak tahu bahan olinya apa,
tapi kita bisa tahu perbedaan bahan oli. Ya beberapa kali ya, yang versi 20W50 itu lebih tahan panas daripada yang versi encernya 10W40. Maaf penulis sudah lupa mereknya apa ya. Tapi beberapa merek seperti itu. Kalau untuk terakhir yang paling jelas ya oli Win ya, Win Formula Super atau Win Formula Cut. Dari daya tahan panas itu lebih baik daripada oli Win Power yang katanya kelas sintetik yang 10W40. Kalau coba di motor, penulis sebelumnya sudah melihat bedanya antara Fastron Techno 15W50 dengan Fastron Techno 10W40. Fastron Techno 10W40 kualitasnya lebih rendah, lebih cepat rusak daripada Fastron 15W50. Ini kita ngomong masa lalu ya, soalnya kalau sekarang bisa aja berubah. Jadi entah mengapa ya, yang lebih encer itu bahannya buruk. Terus kita juga harus ingat ya, bahwa sekarang ini trennya adalah bahan makin lama makin buruk. Jadi bahan oli bukan makin lama makin baik, tapi makin buruk. Ini rasanya tidak lepas dari kelangkaan bahan ya. Jadi katanya krisis Rusia itu membuat ya banyak produsen oli jadi nggak bisa dapat bahan mentah. Karena COVID juga banyak industri yang gulung tikar. Jadinya yang menyediakan bahan oli makin sedikit. Bahan oli baik juga jadi nggak ada. Kita ngomong kekentalan 0W20 ya. 0W20 itu kalau zaman dulu di safety data produk datasheet itu pour point-nya, titik tuangnya adalah minus 45 derajat. Tapi kayaknya sekarang jadi update, titik tuang sudah bukan minus 45 derajat lagi, tapi lebih rendah. Jadi lebih tinggi ya ngomongnya. Jadi titik tuangnya itu jadi sekitar minus 33 atau berapa gitu. Padahal ya ciri titik tuang itu menunjukkan ada indikasi olinya dicampuri dengan bahan PAO, bahan yang bikin oli encer itu kuat. Memang ada kemungkinan juga ditambahi power point depresannya yang buat titik tuangnya bisa rendah. Tapi ya anggap aja lah nggak pakai itu, maka angka power point ini bisa jadi acuan bahwa bahan olinya masih menggunakan campuran PAO. Apa konsekuensinya kalau oli sudah nggak pakai lagi bahan PAO? Kalau nggak pakai bahan PAO, maka itu artinya olinya 100% mineral. Entah itu grup 2 atau grup 3. Kalau grup 1 rasanya sudah nggak ada lagi ya oli grup 1. Jadi cuma ada grup 2 atau grup 3. Padahal kelemahan oli mineral itu adalah penguapannya ya. Penguapan yang tinggi atau daya oksidasi yang rendah, jadi cepat rusak olinya. Dan itu yang terjadi. Banyak orang yang pakai oli encer kekentalan berapapun, mulai dari 10W40, 5W30, 0W20, itu mengeluh olinya cepat habis. Yang setelah menggunakan oli 20W50 general ya, jadi nggak cepat habis. Juga oli yang cepat hitam, pakai oli encer olinya jadi cepat hitam. Begitu pakai oli kental 20W50 atau SM40 jadi nggak
cepet hitam lagi. Ya jadi ini ya pentingnya kita coba-coba merek. Mungkin ada oli ya yang penulis tidak rekomendasikan karena olinya cepet encer, tapi bisa jadi ya olinya akan cocok untuk daerah dingin karena misalnya aditifnya oke, bahannya encernya nggak terlalu parah ya. Jadi ya mau nggak mau namanya oli harus coba-coba. Tapi kalau untuk daerah panas ya mau nggak mau harus pakai oli yang kental, yang kuat daya tahannya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.